soal GIP, soal Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, jangan salah, isu itulah yang sering digunakan oleh Palestina, kawan kita itu, ketika berbenturan dengan Israel. Jadi ketika berbenturan dengan Israel, yang diangkat adalah menjual sensitivitas Islam. Ini yang kita tadi, saya sepakat kok Pak Farhan bilang kita mesti hati-hati, karena sekali lagi, kenapa kita mesti hati-hati? Driving force-nya adanya Hamas, ya, atau ada GIP, itu akarnya Ikhwanul Muslimin, ya kan? Akarnya ISIS, kemudian 1999, ya kan? Karena ini terus proksi yang akan dimainkan juga oleh geopolitik Timur Tengah, which is Iran terlibat di sana, dan somehow secara langsung atau tidak langsung ada China, ada Rusia, oke? Ada di blok sini Amerika, Arab, ya kan? Uni Emirat, ya kan? Dan Israel. Bayangkan Indonesia ini, sekali lagi ya, saya nggak mengkritik Indonesia. Sanggup nggak kita? Kalau aku cuma ngomongnya begini aja lah, jangan deh dulu ngomongin Israel, Palestina dengan konstelasi dari negara-negara besar sedang bergumul di sana. Depan mata kita nih, dan ada udah setengah kakinya di ASEAN kok. Siapa? Cina, tentang Laut Cina Selatan. Itu aja dulu diberesin gitu. Itu ancaman bagi Indonesia ya berarti ya? Loh, ada, itu kan di depan mata kita. Kalau di sana Israel mau ada apa-apa ya masih jauh lah gitu. Paling nggak juga roket-roketnya misalnya ada yang nyasar. Loh kalau Cina marah tentang ada apa-apa di Laut Cina Selatan, kena kita pasti. Karena radius Cina itu udah sampai jauh sekali tentang kemampuan rudalnya. Misalnya. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya tuh bukan saya sekali lagi ya, saya selalu menempatkan coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain selain Palestina. Contoh ya, Oslo Agreement. Oke. Memangnya dengan Oslo Agreement di Palestina nggak diuntungkan. Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausul bagi hasil dari Israel terhadap Palestina. Dan itu tuh $1 billion diterima oleh Palestina dari Israel. Ya, jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan, ya nggak ada bagi hasil loh kalau okupasi dan penjajahan. Ini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dalam waktu pendek bahas, nggak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan, gitu kan. Nah, makanya saya bilang, paling bagus itu, sebelum kita mendorong ina dan itu, harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadi yang saya bilang, caranya apa sih kalau kenal dua baik? Ya berteman. Nah ini kan nggak fair. Kita berteman dengan Palestina, which is belum dianggap negara, makanya Bang Farhan masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi, kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Selesai itu udah. Jadi gimana gitu? Jadi ini sebenarnya adalah penjelasan lengkap dari pernyataan Bu Kony bahwa bagaimana sebaiknya kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu maksudnya adalah itu gitu ya. Bukan kemudian sebenarnya kita berpihak pada, kan kalau yang sekarang terjadi ya, itu kan kita mau melihat dari sudut pandang kemanusiaan, bagaimana banyak menjadi korban, anak-anak, kemudian wanita, sekolah, penyerangan di dalam masjid dan lain sebagainya. Itu Bu Kony sebenarnya yang dipandang oleh masyarakat kita di tanah air saat ini. Kan? Jadi begini, salah satu senjata Hamas, ya kan, dalam atau senjata Palestina yang agak berbeda nih ya. Saya nggak ngomong Palestina yang patah ya. Itu adalah dua, either dia pakai sensitivitas agama, ya kan, atau dia pakai drama gitu tadi, korban. Jadi gini, kalau kita bertaruh, kita bisa lihat ada orang yang maunya jadi victim. Dia akan menempatkan diri sebagai victim terus. Dan ini yang terjadi dengan Palestina. Saya tanya balik, apakah di Israel nggak ada victim? Kok ada? Tapi buat Israel, setahu saya, adalah harga diri kalau dia menunjukkan korban dia itu apa dan bagaimana bayinya kenapa atau perempuannya kenapa. Itu harga diri. Yang penting buat Israel, sedapat mungkin, sesedikit mungkin korban berjatuhan. Tapi dia nggak akan pernah menjual gambar-gambar dramatik itu. Bagaimana dia jadi victim. Beda pendekatannya kan Pak Indra. Orang kan bisa beda-beda pendekatannya. Satu playing victim, ya kan? Satu nggak mau gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ada pembelahan di dalam masyarakat. Yang ini menonjolkan semua gambar-gambar dramatik itu, yang ini nunjukin gua hajar lu main-main sama gue. Gitu loh. Kan udah gua warning jangan main-main. Udah gua bilang gua tuh lebih kuat dari lu. Karena gini ya, perjalanan panjang kekuatan industri alutsista Israel itu nggak main-main. 1930 itu mereka masih industri rumahan Pak Indra. Kan? 1940 lalu kemudian dia memenangkan Yom Kippur, itu masih betul-betul industri senjata yang masih rumahan. Nah tetapi saking Timur Tengah itu bergolak terus dan Israel merasa terancam terus, dia memajukan industri
pertahanan, alpahankamnya, alutsistanya. Buat Israel, menurut saya Israel itu agak-agak kayak Cina. Kalau Cina kan presidennya bilang, saya nggak peduli kucing hitam, kucing putih, tikus hitam, tikus putih, pokoknya untung kan gitu. Exactly dengan Israel. Israel itu justru sebenarnya somehow makin ramai Timur Tengah, ya kan? Dia makin bisa jualan senjata, jualan teknologi, jangan salah. Ya, Farhan, ini kan melihat bahwa ya yang disampaikan oleh Bu Kony tadi ini menarik juga, bahwa how big we are, seberapa besar Indonesia ini bisa kalau mau mendorong hal itu, artinya mau mengurus dengan tuntas secara total di sana karena dengan faktor-faktor yang ada Rusia yang juga bermain di sana, ada Cina yang bermain di sana dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Farhan? Seberapa kuat sebenarnya kalau kita kemampuan diplomasi kita ini? Strategi diplomasi Indonesia sih cukup berhenti di keberpihakan aja. Kita tidak mungkin bisa melakukan lebih dari itu sejauh ini karena kita memang belum bisa menjadi pemain besar di kelas di Timur Tengah, di area Timur Tengah kita belum bisa jadi pemain apa-apa. Secara kewilayahan kita nggak ada kepentingan langsung. Walaupun kepentingan langsung kita adalah menjaga kepentingan untuk ibadah haji. Sedangkan ibadah haji sama ibadah umroh dari dulu aja kita hanya bisa menyumbangkan peserta terbanyak. Nah, ketika peserta terbanyak, yang ada malah kebalik, kita yang butuh dikasih akses, bukannya kita ngancem sama Arab Saudi kita nggak akan ngirimkan ibadah jamaah haji atau jamaah umroh lagi. Kan aneh ya. Kita yang provide banyak tapi kita yang tergantung sama mereka gitu. Kita yang begging sama mereka untuk nambah kuota. Jadi artinya politik Timur Tengah politik Indonesia di wilayah Timur Tengah itu sangat ditentukan oleh narasi dalam negeri itu sendiri. Satu, seberapa banyak yang kita butuhkan akses untuk bisa melaksanakan ibadah haji sama ibadah umroh. Itu paling penting, nggak bisa disangka lagi. Nggak ada yang lebih penting dari itu untuk kita. Kedua, seberapa banyak kita bisa menjaga kepentingan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. Yang walaupun sempat ada yang namanya di stop dulu gitu ya, di moratorium, tetapi kita masih membutuhkan mengekspor tenaga kerja ke Timur Tengah dan juga pengelolaan yang baik dan benar. Karena sampai sekarang justru kita sedang menyelidiki kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau ini mafia beneran, ini ada di dokumennya, saya berani bilang. Jadi Mr. M beneran ya? Emang ada Mr. M bohongan? Betul. Ada mafia human trafficking, pekerja migran Indonesia yang tidak diperpanjang kontrak di negara-negara yang sudah ada perjanjian dengan kita, kemudian diselundupkan ke negara-negara konflik, Yaman, ke Suriah, ya, ke West Bank juga termasuk diantaranya. Yang kita, dan mereka ini bukan kelompok-kelompok radikal yang siap perang, bukan. Pekerja migran Indonesia biasa gitu. Itu masalah ya, yang kedua. Dan yang ketiga, masalah kita dengan Timur Tengah adalah memastikan bahwa agen-agen penjual atau pengimpor BBM ke Indonesia yang sumbernya dari Timur Tengah itu jangan sampai di stop jatahnya gitu, karena berpengaruh besar. Memang kita tidak mengekspor langsung dari Arab Saudi, dari Irak atau dari Iran BBM-nya. Kita membelinya kan dari agen-agen yang ada di Singapura sama di Hong Kong sama di New York ya. Nah, jadi tiga kepentingan itu aja diplomasi Indonesia mah. Mungkin ditambah sekarang adalah diplomasi Sinovac. Karena kita tahu Sinovac sekarang dikuasai oleh Uni Emirat Arab. Nah, secara militer pertahanan nggak ada. Can we step up the diplomacy in Middle East, get into the conflict area? We cannot. Nggak bisa. Jadi sebenarnya kita tuh sampai pada keberpihakan aja Bang Farhan ya? Cukup sampai di situ? Kita cukup bersikap aja di PBB dan di lembaga multilateral. Di OKI kita cukup bersikap bahwa kita menentang Israel, mendukung Palestina, dan mengharapkan Arab Saudi serta Iran mengesampingkan segala perbedaan dalam dukungannya kepada Palestina. Jadi intinya sederhananya gini nih, masyarakat awam nih kalau melihat perbincangan tadi yang
penuh data dari Bu Kony, penjelasan dari Bang Farhan. Artinya sebenarnya sederhananya kita ini nggak punya daya upaya jangkauan besar untuk ikut mengurusi Palestina berarti ya? Loh enggak, kalau kita habis-habisan di Palestina sama di Israel, atau kita ikut bela-belain orang Yaman, lah terus pemerintah Arab Saudi bilang Indonesia nggak boleh masuk jamaah hajinya. Wah, teriak kita masih, kejut-kejut kita. Iya. Nggak boleh itu terjadi. Kita mesti jaga hubungan baik sama Arab Saudi dalam hal ini. Dengan menyatakan keberpihakan saja itu artinya sudah cukup peran yang besar ya? Itu udah clear, karena sampai hari ini di PBB, di OKI, termasuk juga di PUIC. PUIC ini adalah lembaga kerjasama parlemen negara Islam. Itu kita clear sikapnya. Kita dukung Palestina, titik. Jangan tanya kenapa, jangan tanya gimana. Pokoknya kita dukung. Dalam bentuk apa? Pernyataan dan narasi. Selesai. No more than that, no less than that. Oke. Nah, kemudian tadi Bang Farhan bilang kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, artinya ketika kita mau memperjuangkan itu ya, dari logikanya Bu Kony ini, untuk memperjuangkan itu, maka kita coba buka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita harus tahu nih bagaimana Israel dan sebagainya. Tapi syaratnya tadi Bang Farhan bilang ya harus diakui PBB dulu Palestinanya, gitu kan. Nah, berarti dengan penjelasan yang tadi juga, berarti kita juga nggak punya kekuatan untuk membuat Palestina itu diakui PBB dong berarti? Ya ada, dengan kita memberikan sikap dan narasi yang konsisten aja. Konsisten. Tapi progresnya pasti kita nggak akan tahu ya progresnya. Nah, dalam logika yang sama, persis dengan sikap yang damai sama Vanuatu mendukung Papua. Vanuatu tahu Papua nggak mungkin merdeka, tapi dia sikapnya pokoknya dukung. Gitu. Ya kan? Itu wajar dalam sebuah diplomasi, upaya diplomasi. Wajar ya begitu ya? Sangat wajar lah. Taiwan masih ada sampai sekarang walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kapan kita akan buka hubungan diplomatik dengan Taiwan? Hanya jika Republik Rakyat Tiongkok menyatakan Taiwan bukan pemberontak tetapi negara independen. Ya kita buka hubungan, pasti. Hubungan dagang dengan Taiwan gimana? Semua sepeda mahal yang dipakai sama orang-orang Jakarta, sepedaan ke Jakarta harga ratusan juta itu kan semua buatan Taiwan. Iya, Bang Farhan, tapi saya ingin jadi ini menarik sekali sih kalau jadi mendengar begini. Artinya apa yang dilakukan Indonesia, Bu Menlu juga sekarang ini, kita juga sudah menyadari bahwa kita tidak punya jangkauan lebih berarti untuk soal Palestina Israel, dan mungkin ini bisa akan terus seperti periodik itu, berulang-ulang, nanti ada kejadian lagi, kita akan bersikap seperti ini lagi. Ada kejadian lagi, kita... Tahun lalu, ketika Donald Trump masih berkuasa dan menawarkan deal of the century, Duta Besar Indonesia dan salah satu menteri dari Indonesia, bertemu dengan pihak Jared Kushner di Washington DC, di pertemuannya di White House. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Indonesia mereka mampir di Hong Kong dan disinyalir ada pertemuan dengan official governmentnya Israel, diduga ya, tapi kita tidak bisa memastikan. Nah, hal ini kan sebuah usaha sebetulnya untuk menjajaki kemungkinan adanya kita membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, hari ini berdasarkan pengamatan dari teman-teman di cybermedia dan juga bacaan dari Kementerian Luar Negeri, ada sebuah narasi yang disusun secara terstruktur melalui berbagai macam pihak di Indonesia, terutama di media digital, agar ada keberpihakan terhadap Israel. Tidak pernah ada sejarahnya konflik Israel sama Palestina. Orang Indonesia itu menunjukkan keberpihakannya ke Israel secara terang-terangan dan terstruktur. Baru yang sekarang ini, nah ini kan sebuah indikasi bahwa sebetulnya ada usaha serius untuk mulai membangun sebuah narasi bahwa sudah saatnya Indonesia membangun atau ya berkomunikasi lah ya dengan Israel maksudnya. Istilahnya kayak kita pacaran gini deh gitu. Kamu terima aku dong jadi suamimu gitu. Nggak usah bilang iya sekarang,
tapi paling nggak jangan nolak deh, pikirin aja dulu. Iya. Ya, Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan inilah pengamatan masalah yang terjadi di daerah Timur Tengah, teman-teman ya. Supaya kita teredukasi dan jangan sampai terlalu berlebihan ya untuk membela misalnya Palestina. Nah, kita diedukasi teman-teman supaya kita berpikir secara netral dan kita harus melihat masalah itu secara keseluruhan. Jangan kita melihat masalahnya hanya dari sudut pandang yang sepihak. Nah, teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Bukonye tadi sebagai pengamat ya, menurut saya itu cukup netral dan itu hal yang bisa diuji faktanya bahwa itulah yang terjadi. Nah, ketika terjadi permasalahan yang ada di Timur Tengah, teman-teman, apalagi misalnya Palestina ini atau khususnya Hamas ini mengangkat berita yang cukup sensitif, seperti misalnya soal-soal isu-isu agama, teman-temannya, dan itu seolah-olah perang ini terjadi karena permasalahan agama atau keagamaan, padahal masalah mereka di Timur Tengah itu bukan masalah itu. Tetapi kenapa di media-media Palestina itu mereka mengangkat hal-hal yang sensitivitas, teman-teman ya, sensitif sekali soal agama ini. Nah, supaya itu cukup dipercaya dan banyak orang yang simpati terhadap mereka. Nah, seolah-olah mereka benar dan Israel salah. Seolah-olah seperti itu terlihatnya ketika mereka mengangkat isu-isu agama. Nah, teman-teman, mari kita lebih cerdas, dan apa yang disampaikan oleh Ibu Konye tadi bahwa kita sebagai Indonesia, mari kita menyelesaikan masalah kita sendiri, masalah negara kita sendiri, teman-teman ya. Mari kita belajar untuk menyelesaikan problem yang ada di negeri, dan bahkan yang mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dengan negara-negara tetangga kita seperti Cina tadi yang disinggung oleh Ibu Konye. Mari kita harus menyelesaikan dan membereskan itu dulu. Jangan terlalu buru-buru kita sampai ke negara lain untuk mati-matian membela itu, teman-teman. Karena negara kita mesti harus berdiri tegak dulu dan harus beres semua masalah yang ada di dalam negeri khususnya ya. Dan ini sampai sekarang masalah yang ada di Papua itu nggak kelar-kelar juga ya, tapi kita sudah sibuk mengurus negara-negara lain, kemerdekaan negara lain. Nah, sedangkan di dalam negeri kita itu masih ada yang merasa tertindas, dan masih ada orang-orang yang menindas, dan ada orang-orang yang direbut hak-haknya, dan itu yang perlu dibereskan dulu. Nah, teman-teman, jangan sampai kita tidak netral. Itu yang disampaikan oleh Ibu Konye. Jangan sampai ada yang tidak netral, apalagi kalau ada pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di negara ini menyampaikan narasi-narasi yang berupa kutukan, misalnya seperti mereka mengutuk serangan Israel. Padahal ketika Palestina atau Hamas khususnya ya, Hamas khususnya dan Hizbullah, Iran dan juga Yaman, ketika mereka menyerang Israel, dan itu pemimpin-pemimpin negara kita itu tidak berani mengeluarkan kutukan, teman-teman, terhadap mereka yang menyerang Israel. Artinya tidak berdiri sebagai pendamai, tidak netral. Itu yang disampaikan oleh Ibu Konye. Kalau mau kita mendamaikan, kita harus mengenal kedua-duanya. Nah, artinya kita harus berteman, harus bersahabat dengan kedua-duanya supaya kita bisa tahu masalahnya persis. Sama halnya kalau kita mendamaikan orang yang berantem, kita harus dekat dulu kedua-duanya, harus bersahabat kita, atau mungkin sahabat kita berantem. Nah, kita harus netral, jangan kita mengkambing hitamkan yang lain dulu. Kita harus mengenal probleman akar permasalahan mereka, dan kemudian ketika kita sudah menemukan masalahnya, kita harus cari solusinya. Nah, ini tidak. Nah, kenapa tidak? Karena memang isunya tadi dari sana beritanya isu hal-hal yang sensitivitas, teman-teman. Itu makanya agak sulit selesai. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan supaya kita lebih cerdas lagi sebagai orang-orang yang
melihat masalah-masalah yang ada di Timur Tengah. Dan kita percaya bahwa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan sejak dahulu. Bagaimanapun musuh-musuhnya mengeluarkan kekuatan besar, karena kita percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar lagi yang menjaga Israel, yang melindungi Israel, yaitu Allahnya Israel. Dan itu sudah nyata di zaman purbakala, bagaimana dia menyatakan kuasanya, bagaimana dia mengatakan bahwa Israel adalah biji matanya, yang dimana siapapun yang mengutunya dia akan dikutuk. Firman Tuhan berkata demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.